Ini pertanyaan yang saya pilih, itu pertanyaan terkait dengan materi. Karena kita ingin membiasakan begitu. Ini rata-rata nggak ada terkait dengan tema ini. Alhamdulillah, itu bukti materi bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, bersyukur kita. Nah, ini baru satu ini. Ada sebuah pertanyaan, salah satu syubhat dari kelompok teroris Khawarij. Mereka mengatakan bolehnya mengkritik penguasa secara terang-terangan. Mereka berdalil dengan kritikan seorang budak wanita yang mengkritik Khalifah Umar bin Khattab dengan terang-terangan ketika Khalifah Umar membatasi mahar. Kemudian dengan kejadian ini mereka menghalalkan demonstrasi. Ahlul bid'ah itu selalu mengambil hal-hal yang sifatnya mutasyabihat. Mutasyabihat itu sesuatu yang masih belum pasti. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Padahal dalam hal ini secara pasti Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadisnya sahih dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad SAW hadis tersebut mengatakan, barang siapa man kana lahu nasihatun liwaliyi atau kama qala Nabi SAW, barang siapa punya nasihat yang ingin dia sampaikan kepada pemimpin atau penguasa, maka falyakhudh biyadihi, pegang tangan si penguasa itu, falyakhlu bih, kemudian ajak menyepi berdua. Setelah itu sampaikan nasihat. Kalau misalkan diterima, alhamdulillah. Misalkan pun tidak, faqad addama alaih, berarti dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini kan dalilnya pasti, jelas. Begitu? Jelas, itu keterangan dari Nabi. Kalau punya nasihat, masukan kepada penguasa pemerintah, langsung berdua. Tidak di depan umum, tidak di hadapan publik. Itu hadis yang pasti. Lalu bagaimana dengan yang disebutkan ini? Ada seorang budak wanita tua yang mengkritik Khalifah Umar dengan terang-terangan ketika Khalifah Umar membatasi mahar. Ini barakallahu fikum disampaikan oleh budak wanita tua tersebut langsung di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, langsung di hadapannya. Berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Apa mereka melakukannya di hadapan penguasa langsung? Tidak. Mereka bicara di jalan, teriak-teriak dan segala macam, tidak langsung. Nah, dan mereka rata-rata mentalnya penakut. Demonstran-demonstran ini. Kalau pas di jalan raya, di depan kantor mereka teriak macam-macam, tapi setelah dipanggil masuk ruangan sebagai perwakilan, dikasih makan siang, apa yang dikritik? Enggak, Pak. Lah. Nah, beraninya rame-rame lagi. Nah, coba kalau berani misalkan ada kepala desa, Pak Camat ingin memberikan nasihat, datangi Pak Camat ke rumahnya, atau Pak Kepala Desa sedang berjalan sendiri, mohon maaf Pak Kepala Desa, Pak Camat mau menyampaikan sesuatu, boleh? Itu nggak semua orang punya mental, dan mereka nggak punya mental. Buktinya wah, pemimpinnya sudah ada, suruh mereka masuk perwakilan 5 orang, cari makanan yang enak-enak. Ya Pak, siap. Gitu. Masuk kasih ruangan yang ber-AC, kasih makan minum, pemimpinnya pura-pura nggak keluar dulu, biar mereka makan kenyang baru keluar. Ya gimana nih, adik-adik yang saya hormati ini dari mahasiswa mana? Pak ini, ya ada apa nih? Biar langsung aja ke saya. Kritikannya apa ini yang bisa saya sampaikan? Enggak Pak, cuma aja Pak. Enggak, maksudnya apa? Diem. Nah, mereka para inisiator demo di era reformasi dulu, sekarang gantian yang di demo. Karena sudah duduk manis di atas kursi dewan. Ya. Kan begitu ya kenyataannya? Begitu. Jadi tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab.
Ini ada pertanyaan. Ustadz, di kampus ana banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin. Apakah ana harus berlepas diri dengan mereka atau ana harus mendakwahkan mereka? Berlepas diri sampai Anda mampu berdakwah. Kalau sekarang ana ingin mendakwah ya, kalau belum mampu berdakwah jangan. Ikhwanul Muslimin itu cikal bakal teroris di negeri ini. Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar dan yang lainnya, sebelum mereka kemudian punya sayap militer itu bacaan yang dipelajari, yang dikaji itu ya kitab-kitabnya Said Qutb. Itu kitab-kitabnya Said Qutb, kitab-kitabnya Ikhwanul Muslimin. Nah, yang jelas Said Qutb itu pemikirannya takfiri. Said Qutb pemikirannya takfiri, maka harus berlepas diri dari Ikhwanul Muslimin. Sebelum Anda berpikir untuk mendakwahi mereka, Anda harus berpikir untuk mendakwahi diri sendiri. Belajar dulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan coba-coba. Kan itu. Ilmunya belum mapan, belajarnya belum begitu lama, ingin dialog dan diskusi dengan mereka seakan-akan sudah menguasai semua materi. Ya, akhirnya lama-lama enggak kuat, kembali lagi ke Ikhwanul Muslimin. Jangan, harus berlepas diri dari mereka. Nah. Ada sebuah pertanyaan. Hadis Nabi diriwayatkan Imam Muslim, di sini disebutkan, kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Mohon penjelasannya. Jelas sekali ini berita dari Nabi SAW, kabar gembira bahwasanya umat Islam akan selalu menang melawan musuh-musuhnya. Tetapi riwayat ini bukan untuk membenarkan setiap gerakan yang mereka namakan jihad fisabilillah dalam rangka memerangi ini, memerangi itu, memerangi ini, memerangi itu. Karena apa? Jihad atau perang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah jihad atau perang yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan salah satu syarat dari berjihad fisabilillah adalah di bawah bendera penguasa. Jadi bukan kelompok per kelompok, individu per individu, faksi per faksi, kemudian masing-masing mengaku kamilah yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah dengan hadis ini. Hadis ini sahih, walhamdulillah. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya umat Islam pasti akan menang. Tetapi untuk prakteknya tentu harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya, terkadang ada ikhwan yang semangat menuntut ilmu dan selalu menghadiri halaqah-halaqah ilmu di majelis salafi. Namun orang tersebut tidak dikenal dan enggan untuk bersama jamaah. Maka mohon nasihat antum kepada ikhwah khususnya untuk menjaga ukhuwah dan bersama jamaah, karena semakin banyaknya fitnah-fitnah yang merebak, terkhusus di kalangan salaf seperti terpecah-pecah. Jazakallahu khairan. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang kehidupan kita di akhir zaman ini mengharuskan kita untuk selalu meningkatkan semangat guna mencari langkah-langkah atau faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk tetap istiqomah. Untuk tetap istiqomah di akhir zaman seperti ini, salah satunya adalah menjaga kebersamaan, menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa Nabi SAW sudah pernah mengingatkan bahwasanya asyaiton itu selalu menangkap, selalu memangsa yang sendirian berpisah dari jamaah. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan tentunya lebih jauh dari dua orang dibandingkan satu orang. Jadi semangat kita untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, harusnya dibarengi dengan semangat kita selalu berkumpul. Walaupun barangkali acaranya cuma makan-makan, minum-minum, silaturahmi, ziarah, bermain bersama, olahraga bersama. Walaupun kita anggap itu sesuatu yang remeh dan kecil, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjalin ukhuwah dan persaudaraan. Syaitan dan bala tentaranya itu tidak akan pernah diam untuk memunculkan bibit-bibit konflik dan salah faham. Kita yang selalu bersama tiap hari berjalan bareng, tidak menutup kemungkinan salah faham, apalagi yang jarang bertemu. Ya.
jarang berjumpa, kemungkinan seperti itu jauh lebih besar. Maka nasihat saya buat ikhwan semua, barakallahu fikum, marilah kita menghidupkan kebersamaan dengan sesering mungkin berkumpul dalam batasan-batasan yang syar'i, bukan kemudian berlebihan tiap malam bakar-bakar ikan terus, bukan, tapi sesekali, dua kali saling kenal satu yang lain. Hidupkan ibadah silaturahmi di antara kita, hidupkan ibadah saling berkunjung di antara kita. Kunjungi. Karena kita di akhir zaman ini sangat sedikit sekali. Maka yang sedikit itu harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik-baik mayat adalah yang terbunuh oleh kaum Khawarij. Bagaimana jika di daerah kita atau di rumah kita diserang oleh orang-orang Khawarij? Apakah kita boleh melawannya atau kita lari dan melapor ke aparat yang berwajib? Laporkan saja ke aparat yang berwajib, dan kita berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini pertanyaannya cuma berandai-andai aja ini. Mudah-mudahan, artinya apa? Kita tidak berharap seperti itu. Makanya dari awal kita berusaha untuk menjalin komunikasi secara baik dengan pihak aparat keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada syubhat dari seorang dai yang mengatakan bahwa bolehnya mengkritik para penguasa di suatu wilayah, asalkan orang yang mengkritik tidak berdomisili, tidak menjadi warga dari wilayah tersebut, meskipun masih dalam satu negara tapi lain provinsi atau wilayah. Ini pemahaman baru seperti ini. Pemahaman yang baru yang sudah kita terangkan dari depan tadi, tidak ada dasarnya sama sekali dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekarang yang mengkritik sahabat Utsman dari wilayah mana coba? Tadi sudah kita terangkan dari mana datangnya? Mesir, Madinah jauh apa dekat? Jauh. Apa itu kemudian dibenarkan? Ya tidak juga. Nah, yang dari Kufah juga ikut-ikutan. Apa kemudian dibenarkan karena beda wilayah? Juga tidak boleh. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akhirnya lintas demonstrasi nanti. Jakarta demonya ke Jawa Timur demonya ke Papua. Modelnya, oh ini boleh kok. Aduh, ngeyel orangnya ini. Kami baru 1 tahun masuk salaf. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, amin. Masing-masing saling mendoakan seperti itu. Tapi anak kami sudah terlanjur kuliah sudah 2 tahun. Gimana solusinya? Karena kami pikir ilmunya jurusan sejarah nggak berguna. Jazakallahu khairan. Disuruh berhenti kuliah nggak mau. Ya pendekatan hatilah. Pendekatan hati. Anak itu kalau didekati dengan baik, dengan kelemah lembutan, pasti nurut kok. Tapi kalau dipanggil langsung, besok jangan kuliah lagi ya. Loh, kenapa? Nggak boleh pokoknya. Kenapa? Nggak boleh. Bapak nggak mau biaya lo. Loh, kenapa? Anak Anda sudah dewasa, anak Anda sudah bisa berpikir. Coba diajak berpikir. Kan itu, diajak berpikir dengan baik, terangkan begini. Misalkan bapak dan ibu baru sadar bahwa ternyata setelah bapak dan ibu nanti meninggal dunia, bapak ibu tidak punya kesempatan mendapatkan pahala, kecuali beberapa saja yang sudah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kebaikan, anak yang berilmu. Bapak ibu baru sadar nak, bapak ibu ngaku salah, bapak ibu salah. Bapak ibu baru sadar ternyata orang tua itu bisa masuk ke dalam surga. Salah satu sebabnya karena anaknya soleh dan soleha. Bapak ibu salah bapak ibu baru tahu ternyata pada hari kiamat nanti ada orang tua yang akan dipakaikan mahkota yang sangat mahal sekali karena anaknya hafal Quran Lah bapak ibu pengen sekali pada hari kiamat nanti masuk surga, pada hari kiamat nanti dipakaikan mahkota, di dalam kubur nanti bapak ibumu bahagia dengan sebab kamu mulai sekarang belajar agama Kan gitu caranya. Jadi diaduk-aduk dong perasaan anaknya gitu. Sebagaimana kita juga kalau ingin melobi orang tua juga aduk-aduk perasaan orang tua. Kan itu maksudnya dibuat melas gini.
Nah, itu. Akhirnya luluh juga. Anak juga demikian, kalau langsung jangan, enggak boleh, haram. Lah anak sudah dewasa, anak bisa berpikir. Enggak, udah tak biayai sendiri, Pak. Enggak usah dibiayain. Sekarang udah jadi asisten, udah bisa nulis-nulis. Repot kan? Tapi pendekatannya seperti itu, kita pakai perasaan dia sebagai anak, kita tunjukkan ke hadapan dia bahwasanya kita sangat perlu dan sangat berharap sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sopan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa PR-nya mengenal nama-nama tetangga. Besok saya kalau ditelepon Ustaz Abdul Hasan, Ustaz Abu Tabib, saya tanya lah, ikhwan-ikhwan sudah kenal tanggane urung kan gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.